Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Hayu Aksiwi dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, SD Negeri 1 Broto. Kemudian juga ada rekan saya. Nama saya Suryarno dari salah satu guru SD Negeri 1 Broto. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan belajar melakukan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Yang saya observasi adalah Pak Yarno dari guru PAI SD Negeri 1 Broto, kemudian dilanjutkan dengan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yarno hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, begini ya Pak Yarno, sebelum besok saya untuk observasi pembelajaran di kelas, hari ini ada pra-observasi begitu Pak Yarno, yaitu nanti saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan mengenai berkaitan dengan pembelajaran besok yang akan dilaksanakan di kelas begitu nih Pak. Oke, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran untuk besok itu apa Pak? Ya, baik Bu. Untuk pembelajaran besok kan saya mengambil tema yaitu tentang Asmaul Husna. Tentunya tujuan dari pembelajaran saya besok yaitu dengan melalui berdiskusi, terus dengan kerja kelompok maksudnya, melalui gambar, video dan lain sebagainya, mungkin anak-anak agar bisa memahami yaitu tentang arti dari Asmaul Husna gitu. Jadi materi yang diambil untuk besok Asmaul Husna begitu ya Pak? Iya. Ya. Kelas berapa Pak? Besok saya di kelas 4. Kelas 4, oke. Kemudian tadi tujuannya sudah disampaikan, kira-kira pengembangan yang hendak ingin dicapai oleh Pak Yarno pada pembelajaran besok itu seperti apa? Kalau melalui berkaitan dengan pengembangan Bu, mungkin dengan mengembangkan kemampuan intelektual yaitu dalam mendampingi atau membina anak-anak untuk meningkatkan suatu keterampilan motorik sehingga dapat membuat sebuah karya. Kemudian tadi ya Pak sudah ada pengembangan yang tidak dicapai. Kemudian strategi apa ini Pak yang akan dipersiapkan untuk besok itu kira-kira? Kalau untuk strategi Bu, yaitu melalui sebuah pendekatan yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik. Ya. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah project based learning. PBL. Metode yang digunakan yaitu bisa mungkin menggunakan ceramah dan diskusi kelompok sesuai dengan metode belajar anak gitu. Kemudian media yang akan besok saya gunakan bisa gambar, bisa berupa video ataupun PPT dan juga bisa lagu gitu. Ya, luar biasa Pak Yarno tadi sudah menyampaikan ya, jadi materinya Asmaul Husna, ya, kemudian pengembangan yang ingin dicapai itu adalah intelektual, tentunya pemahaman anak dan membina serta mendampingi anak-anak. Ya. Kemudian strategi yang digunakan di sini PBL ya Pak. PBL dan ternyata tadi sudah disampaikan juga memperhatikan gaya belajar ya. Luar biasa Pak Yarno sudah menyampaikan tersebut. Terima kasih, semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana begitu ya Pak Yarno. Oke, itu saja pertanyaan yang hanya bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi besok pagi. Saya akan melakukan observasi, begitu ya Pak? Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak sudah siap belajar hari ini? Oke. Baik, sudah makan tadi dari rumah? Sudah ya? Baik. Tidak seperti biasanya. Ini Pak Yarno membuka
pantun. Pantun ya. Apabila ada pantun jawabnya kurang tepat. Apabila ada pantun jawabnya Oke. Kalau ada salah nanti harus Oke. Sekarang bubur sumsum dicampur sawi. Assalamualaikum siswa dan siswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar pergi bertani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini Pak Yarno akan memimpin berdoa bersama, memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan semuanya untuk orang lain. Marilah anak-anak semuanya mengambil posisi siap. Makanya bagaimana kalau berdoa? Menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Yarno absensi dulu kehadiran. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini. Yang pertama Afif Zaidan Pratama hadir. Alfia Eka Maharani, Akhila Anindita, Akhila Dara Puspita, Ardia Satria Java, Sony, Vicky Septiawan. Nah, mungkin yang tidak hadir sakit atau bagaimana? Sakit ya. Mudah-mudahan pertemuan mudah-mudahan kita doakan yang sakit segera sembuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Yarno sampaikan dulu yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan peserta diharapkan mampu. Jadi anak-anak nanti harus mampu, yaitu menjelaskan Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-As dan Al-Mu'min beserta Al-Iman. Itu Nah, sebelumnya Pak Yarno punya satu pertanyaan. Pak Yarno punya satu pertanyaan, yaitu apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah menghafal Asmaul Husna? Sudah.
kira-kira jika sudah hafal itu bagaimana perasaan anak-anak? Perasaannya bagaimana jika sudah hafal dengan Asmaul Husna? Senang napa mboten? Senang. Nah, apabila yang belum hafal, kira-kira bagaimana? Yang belum hafal berusaha untuk menghafal. Pak Yamo akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Tiga kelompok, yaitu ada kelompok visual, audiovisual, dan kelompok kinestetik. Kemarin Pak Yamo sudah membagi siapa yang masuk dalam kelompok kinestetik, siapa yang masuk dalam kelompok visual, siapa yang masuk pada kelompok audiovisual. Untuk yang visual mohon diperhatikan, Untuk yang visual nanti dengan bersama kelompok berdiskusi, itu menjelaskan tentang Asmaul Husna beserta artinya. Nah, nanti anak-anak niki lembar kerjanya. Nah, ini nanti menggambarkan Asmaul Husna, dan yang ini nanti juga diberi garis sesuai dengan artinya. Betul ya? Ini untuk yang visual. Benar ya? Yang visual. Terus kemudian untuk yang audio visual. Audio visual nanti akan mendapat yang namanya bacaan. Di sini bacaannya. Benar ya? Terus kemudian nanti mengerjakannya di lembar kerja. Di sini juga ada gambar. Nah, anak-anak nanti di dalam gambar ini, anak-anak jelaskan di dalam lembar kerja atau lembar kelompok. Kemudian yang untuk kinestetik, perhatikan untuk yang kinestetik nanti memotong, dipotong, digunting, digunting terus disesuaikan dengan arti yang benar. Dari kelompok kinestetik, salah satu nanti menampilkan hasil dari kerja kelompok. Kemudian yang audiovisual juga seperti itu. Nanti salah satu menampilkan hasil diskusinya. Kemudian juga di visual juga seperti itu. Oke. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi nanti ada yang memotong, terus kemudian ada yang menempel, gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang menghubungkan, ada yang menghubungkan arti dan Asmaul Husna yang betul ya. Kemudian ada yang bekerja, yaitu menggambar. Nah, ini yang sudah dipotong. Nah, ini diambilkan dari bacaan sini. Anas itu artinya. Nah, ditulis. Terus Al-Qudus apa? Jelas. Ya, dari kelompok audiovisual sudah selesai ya. Oke. Yang sudah selesai nanti bisa
mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, ayo silahkan. Nah, ini adalah hasil dari kelompok audio visual. Ya, silahkan dibacakan. Perkenalan dulu nama, ya, perkenalkan nama kami dari kelompok audio visual. Akan menyampaikan, ya. Bentar. Gambarnya tolong diperlihatkan di depan biar teman-teman tahu gambarnya itu seperti ya, yuk. Kan. Ya. Mungkin ini hasil diskusi dari kelompok audiovisual. Oke, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Boleh kembali ke tempat duduknya, ya. Agar lebih paham lagi dengan apa yang sudah kerjakan, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman anak-anak dan materi yang anak-anak simak tadi di video, maka Pak Yarno akan membagikan sebuah soal evaluasi nanti dikerjakan secara mandiri. Dan jangan lupa nanti di sini ada nama dan nomor absensi, ini nanti mohon untuk diisi. Jangan lupa diisi nama dan nomornya. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, G? Sudah selesai, G? Sudah selesai semuanya? Sudah, berarti kalau sudah selesai semuanya, berarti saya dikumpulkan, G? Kepada saya, biar Pak Yarno nanti tak ambil satu persatu, G? LKPD dan soal evaluasinya. LKPD-nya mana? LKPD? Hasil dari anak-anak, rasanya hari ini hasilnya sudah cukup bagus, ya. Hasilnya sudah cukup bagus. Maka dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Yaitu apa saja? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Mu'min. Al-Malik dapat kita artikan yaitu Maha Raja, Al-Quddus Maha Suci, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Mu'min Maha Pemberi amanah, dan As-Salam yaitu Maha Sejahtera. Baik anak-anak, mungkin cukup
yaitu gundul-gundul. Semuanya berdiri. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya di minggu depan, yaitu tentang meneladani sikap Asmaul Husna 5 tadi. Gitu. Silahkan berkemas terlebih dahulu, dan sebelum pulang saya minta dari salah satu anak-anak memimpin berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelasnya saja, nah, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Dani. Gimana kabarnya hari ini Pak Yarno? Alhamdulillah hari ini ya agak kurang enak badan ya. Kenapa Pak? Misalnya ini mau pour guys gitu. Persiapan. Oke Pak, berkaitan dengan kemarin saat observasi sudah kita laksanakan, kemudian observasi di kelas mengenai materi jenengan agama kelas 4. Saya sudah melaksanakan itu. Kemudian di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan. Nanti nyuwun tulung Pak Yana untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu ya. Siap. Insya Allah siap untuk menjawab semua pertanyaan. Yang penting bukan pertanyaan yang di rumah ya. Oke, yang pertama, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 23 Oktober nih Pak? Nah, itu apa hambatan yang dihadapi? Mungkin yang menjadi hambatan saya ketika kemarin praktek kemarin ya, itu dalam penerapan model pembelajaran saya. Kan kemarin saya menggunakan PBL, project based learning ya. Jadi mungkin berbasis masalah. Jadi kemarin itu kurang tepat. Jadi dalam mungkin dari saya yang mungkin kurang tepat. Kalau PBL-nya sudah betul sebenarnya. Mungkin dari saya sendiri dalam menerapkan model pembelajaran PBL itu kurang tepat. Dalam artian begini, mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif atau masih bingung saat berdiskusi. Itu untuk hambatan yang dihadapi ya. Yeah. Kemudian kalau untuk yang perlu dipertahankan atau perlu jenengan itu pembelajaran yang kami dilaksanakan yang sudah baik itu seperti apa? Ya mungkin yang perlu saya pertahankan itu dari
saya dalam mengelola kelas, ya. Mungkin bisa juga dalam saya memotivasi murid itu agar lebih baik lagi, serta dalam saya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tentunya dalam suasana yang kondusif. Jadi sudah punya kemampuan untuk memotivasi murid dengan suasana belajar yang nyaman dan kondusif gitu ya. Nah, tadi dari permasalahan yang jenengan hadapi tadi itu apa yang perlu diperbaiki? Ya mungkin yang sekiranya perlu diperbaiki dalam model pembelajaran sesuai kondisi, mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, ya. Mungkin dari media pembelajaran yang lebih beragam lagi, kemudian lebih persiapan dalam media pembelajaran yang lebih optimal, mungkin bisa melalui kolaborasi dengan mungkin rekan sejawat, ya, itu terus lebih menelaah lagi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan biar lebih maksimal lagi. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan ya Pak, yang perlu diperbaiki itu seperti apa? Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk istilahnya mengatasi atau memperbaiki hal tersebut itu kedepannya seperti apa? Dalam yang harus kita lakukan dalam mengatasi hal tersebut tadi sudah saya katakan di depan, ya, yaitu melalui dengan kolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin jenengan yang sudah CGP, guru penggerak, nanti kan bisa mungkin ilmunya kan lebih tinggi begitu kan, bisa dengan kolaborasi mungkin saya akan bisa lebih paham lagi. Kemudian apa bentuk komitmen yang dilakukan terhadap rencana dunia itu komitmennya seperti apa? Tentunya komitmen saya yaitu bisa melalui evaluasi atau refleksi dalam setiap pembelajaran saya, ya. Jadi setiap selesai pembelajaran saya harus mengevaluasi atau merefleksi kembali sehingga saya bisa paham atau saya bisa tahu bahwasanya apakah model pembelajaran saya ini berhasil, apakah media yang saya gunakan ini bisa berhasil juga, tujuannya tercapai atau tidak, begitu. Nah itu tadi Pak komitmennya nih. Kemudian apa dan siapa saja yang membantu dalam komitmen jenengan untuk merencanakan itu tadi? Ya, mungkin yang bisa membantu dalam komitmen saya mungkin dalam biasanya kan ada supervisi begitu kan, mungkin dengan supervisi akademik, terus itu bisa membantu, yaitu meningkatkan untuk terus berkomitmen saya melakukan persiapan pembelajaran yang mungkin lebih baik. Kemudian mungkin saya bisa meminta umpan balik, ya, dari rekan sejawat maupun saya meminta umpan balik dari murid saya, jadi kan akan bisa lebih berhasil. Baik, gitu ya Pak Yara. Jadi hambatan yang sudah tadi jenengan tahu, kemudian apa yang perlu diperbaiki, kemudian tadi juga ada komitmen dan siapa saja yang terlibat, sudah punya gambaran seperti itu nih Pak ya. Tentu jenengan juga mengatakan bahwasanya supervisi akademik juga bisa membantu, kan dia membantu dalam membantu dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Umpan balik dari rekan sejawat maupun guru. Dan luar biasa Pak Yarno dari hambatan sudah dihadapi punya solusi untuk kedepannya. Semoga rencana jenengan untuk
kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan tentunya Amin. pembelajaran pun juga bisa berjalan dengan baik dan berpihak kepada itu saja Pak Yana untuk pasca observasi pada pagi hari ini. Semoga saja komitmen dan rencana dirinya bisa berjalan dengan baik. Amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.